Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Maulana dengan NIM 196121199. Berikut anggota dari kelompok 4. Nama saya Anggi Donita Sari dengan NIM 196122273 dari kelompok 4 Manajemen Malam 1. Perkenalkan, nama saya Maggie Tang dengan NIM 196122295. Nama saya Dedi Sutama, NIM 19612358. Nama saya Prilly Angelia Ira Putri, NIM 19612347. Perkenalkan, nama saya Afifah Karunisa dengan NIM 19612226. Saya Muhammad Aldi Fabikar dengan NIM 19612203. Nama saya Sahira Kodimaris-Tanis dengan NIM 19612306. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Waris Prayuda. Perkenalkan, nama saya Sylvia, NIM 196122307. Hari ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pelatihan kelompok 4 mata kuliah PPSDM dengan tema pelatihan skill komunikasi terhadap customer. Interaksi antara penjual dan pembeli atau customer yang dijalankan harus relevan dengan topik terkini dan kebutuhan konsumen. Proses untuk menjalankan kegiatan komunikasi ini tidak bisa dielakkan karena kebutuhan zaman sekarang menjadi kebutuhan primer untuk memaparkan produk. Komunikasi menjadi salah satu proses yang utama dalam menjalankan suatu kegiatan atau interaksi tertentu. Dalam hal ini, komunikasi menjadi titik utama dalam proses meningkatkan interaksi, sehingga pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pembeli. Komunikasi dapat mempengaruhi daya ketertarikan pembeli untuk membeli suatu produk. Dengan ini menyatakan bahwa suatu perusahaan sangat memerlukan SDM yang memiliki skill komunikasi yang sangat baik. Adapun masalah yang dapat kita kemukakan, yaitu kebanyakan mahasiswa hanya mendapatkan teori tanpa melakukan praktek, sehingga dalam menghadapi customer yang berbagai macam karakter, mahasiswa merasa sulit untuk komunikasi dengan customer. Adapun evaluasi dari pelatihan yang telah kami lakukan, berdasarkan kuesioner, mahasiswa kurang memahami penyampaian dengan materi. Penyampaian dengan praktek lebih memudahkan pemahaman skill komunikasi yang baik. Dari pokok permasalahan, kami dapat menyimpulkan beberapa solusi yang dapat diterapkan, yaitu meningkatkan keterampilan mengenai skill komunikasi dengan dimulai dari diri sendiri mahasiswa tersebut, seperti dipraktekkan bersama teman seperti simulasi terlebih dahulu. Sekian latar belakang yang dapat saya sampaikan dari pelatihan kami. Adapun beberapa cuplikan dari kegiatan proses yang telah kami adakan pelatihan skill komunikasi terhadap customer pada tanggal 19 November 2022. Berikut cuplikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di aula STIE Pembangunan Pemimpinan dalam rangka kegiatan pelatihan yang bertemakan skill komunikasi terhadap customer. Serta tak lupa salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Nandan Kristia Santoso MPD selaku dosen STIE Pembangunan Pemimpinan yang mengampu mata kuliah bahasa Inggris. Namun sepak terjang beliau sudah sangat luar biasa, ya. Beliau sangat eksis juga di dunia permedia sosialan. Salah ya. Jadi beliau sering banget bikin podcast. Terus juga beliau juga memiliki usaha kursus bahasa Inggris yang namanya Fling Course, ya Pak. Terus beliau juga membawahi atau menggerakkan English community, ya dari berbagai macam kampus yang ada di Kota Bintang atau di stand berarti Bintan juga ya, berarti dengan Bintan juga gitu ya. Selanjutnya tak lupa saya ucapkan selamat datang yang saya hormati Ibu Ayu Lestari MPD juga tadi, SPD selaku beauty promotor ini. Nah, jadi sesuai dengan temanya ya, teman-teman yang kelompok 4 tadi kalau nggak salah memilih skill komunikasi terhadap customer. Dari situ kan diawali dari analisis kebutuhan dulu. Apa sih yang dibutuhkan oleh mungkin targetnya ke mahasiswa, ya apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Seperti itu ya. Lalu apa yang sekarang sedang hitsnya ya gitu ya, yang sedang boomingnya, yang sedang viral gitu ya. Nah, salah satunya diantaranya terkait dengan skill komunikasi. Nah, mungkin nanti Ibu Ayu Lestari nanti ada bagian sendiri tentang materi apa gitu ya, dan Pak Nanda juga tentang bagian tersendiri gitu ya. Tentunya sudah ditentukan oleh kelompok. Ngomong-ngomong masalah skill komunikasi, ya saya setuju ya, bagus ini temanya. Jadi memang skill ini memang sangat diperlukan oleh mahasiswa, ya. Sebelum lulus, ya baik, apalagi yang sudah lulus nih, ya kan. Jangan acuh tak acuh, jadi mahasiswa itu diem-diem aja cuma kampus, kuliah pulang lagi, gitu ya. Jangan kayak gitu, ya. Jadi kalau kita ingin sukses, salah satu komponen yang mempengaruhi itu adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya, negosiasi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, karena kalau pengalaman saya sendiri ya, saya dulu tidak berorganisasi, gitu kan, tidak mau tahu dengan kehidupan organisasi, sehingga pada saat saya bekerja saya kaku gitu, saya kaku. Nah, sekarang saya ditempatkan di prodi dan memang itu keputusan hidup ya, milih studi lanjut jurusannya manajemen. Di mana manajemen itu kita tugasnya ngomong terus gitu, ya. Kita tugasnya memang ngomong, approach gitu sama orang gitu kan, bikin orang tertarik, membangun hubungan. Apalagi kalau konsentrasinya lebih spesifik kepada marketing. Apalagi nanti kalian teman-teman di sini yang memang punya ketertarikan terhadap pemasaran. Jadi pemasaran tuh nggak kayak dulu lagi. Artinya dulu pernah kami melakukan survei, ya, dan mahasiswa kami juga yang melakukan penelitian, kenapa memilih konsentrasi SDM dan kenapa memilih konsentrasi pemasaran. Pemasaran itu sangat sedikit sekali. Jadi perbandingannya kalau misalnya satu kelas itu 40 sampai 50 orang, ya katakan 40 orang gitu ya satu kelasnya. Ketika memilih sampai dengan 2015 di Universitas Angkadalan, dan yang kedua ketua stand up comedy Angkadalan pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Selanjutnya pengalaman kerja dari Bapak Nandan Kristia Santoso MPD yaitu yang pertama penyiar radio
ya, oke. Jadi kita mau jelasin ya. Ya, oke, jok bapak ya, itu. Belum. Jadi maksudnya suatu poin pembicaraan cepat, sempurna, lugas, serta dapat dimengerti, ya itu udah. Ya, ini baru aja. Nah, etika dalam komunikasi juga, udah tau lah ya, kalau ada manajemen, udah bosan ya dosen-dosen ngomong. Normal. Jadi langsung saya berikan moderator, assalamualaikum satu, tepuk tangan dulu guys. Belum ada yang punya usaha? Iya ada ya. Cuma namanya belum tahu ya teman-teman. Gitu, karena kita ngomonginnya soal marketing. Jadi ada dua teman-teman, dua tujuan utama kalau misalnya teman-teman masuk dalam dunia marketing atau kira teman-teman masuk dalam dunia bisnis, baik itu bisnis sebagai reseller atau memang teman-teman membangun bisnis sendiri. Yang pertama adalah target dan yang kedua relasi. Dan ini memang erat banget kaitannya nih teman-teman. Gratis teman-teman. Dan teman-teman langsung ikut webinar berdasarkan mendapat ilmu dari orang-orang yang memang sudah ahlinya. Dan kalau kita sudah punya apa? Terus, bentar, kayaknya bukan dosen deh. Kayak waktu itu dari dokter. Ya, saya dari dokter kemarin saya jadi dokter tentang apa lagi sih ya? Tentang psikologi sih saya. Maaf, saya bukan karya tentang psikologi. Jadi kan emang Pak Riko-nya yang meminta. Karena kan tahu sendiri ya, pas masa COVID itu psikologis kita tuh memang terguncang gitu ya. Karena kan yang biasanya kita terbiasa bertemu ya nggak sih? Biasa bertemu dalam waktu cuma beberapa bulan kita harus disekat, harus tertutup semua, nggak boleh bertemu sama siapa-siapa. Nah di situ memang teman-teman semua yang biasanya kenal kemudian misalnya acaranya sebulan habis 1 bulan ya, minggu kemudian teman-teman keluar dari situ, teman-teman follow up lagi. Jadi jangan malu untuk menanyakan kabar targetnya tadi, jangan malu untuk sapa menyapa atau misalnya basa-basi, apalagi untuk follow up. Karena follow up itu penting teman-teman untuk sebuah event. Gitu. Dan itu juga bisa teman-teman lakukan ya. Bisa ada bentuk WA atau teman-teman mau kalau misalnya komunikasi lebih enak tuh telepon langsung untuk follow up-nya. Jadi kalau mau basa-basi boleh gitu ya. Terus yang terakhir handling objection. Tadi yang saya bilang, ini jadi awalnya baik tapi dari hasilnya kok masuk seperti ini. Jadi akan nanti ibu-ibu apa-apa yang tidak enak. Jadi kalau sudah ada pemicu-pemicunya itu di hari-harinya malah ada aja nanti masalahnya gitu. Entah dari pematerinya kurang nyaman, gitu. Dari pematerinya misalnya tidak suka, gitu ya. Karena dari udah pesan sendiri nih di akhir teman-teman waktunya tadi. Nah mungkin itu aja dari saya tentang skill komunikasi untuk menjaga relasi tadi. Terus sama ada beberapa yang kita mau soal target gitu ya. Pertama dari kelas manajemen nomor 3. Saya bertanya kepada narasumber. Jadi ketika kita menjadi seorang sales toko ataupun sales marketing, apabila ada seorang konsumen yang komplain terhadap ketidakpuasan mereka, apa yang kita tawarkan produk mereka, apa yang sales toko itu atau sales marketing itu lakukan? Terima kasih. Ini kameranya ternyata nggak gini. Nah, mungkin bisa jadi hal yang menjadi komplain itu dia nggak paham penggunaannya. Tadi kita ngomongin handphone ya, ya kan tadi kan? Jadi kalau misalnya handphone itu kan antara satu sama yang lain walaupun speknya sama, kameranya sama, tapi pasti ada kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Gitu kan? Mungkin dia memilih yang A tadi punya keunggulan ini, yang B sebenarnya punya keunggulan yang sama. Tapi kalau misalnya
brosur dulu yang ini, kamu juga boleh bilang ibu ini sama loh sebenarnya, cuman mungkin ibunya nggak tahu cara penggunaannya. Jadi itu boleh pertama. Tapi kalau misalnya dia memang komplainnya karena itu kenapa kalau komplainnya itu? Konten paket. Biasanya paketnya. Oh, ya kalau itu balik lagi ke penguasaan kita ya. Misalnya yang diminta 3 GB itu 5 hari. Ternyata yang ada 3 GB itu 1 bulan. Sebenarnya tinggal bilang bu, sebenarnya 3 GB atau 5 hari kan belum tentu itu 3 GB 5 hari bisa habis gitu aja gitu. Bertanya bu, yang dijelasin Pak Nanda ada yang komunikasi bertele. Jika pelanggar kesalahan akibat pelayanan yang bertele, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya Pak? Sekian, terima kasih Pak. Kalau pelanggan kesel dengan apa? Ya Pak, ada pertanyaan tentang jika pelanggar kesal akibat pelayanan yang bertele, apa yang harus dilakukan? Jangan bertele, udah. Iya. Oke. Yang saya jawab apa ya? Maksudnya pertanyaannya jika pelanggan kesel dengan mungkin ya. Ini manajernya dia nih, ya kan? Ada anak buah nih yang boleh tele gitu. Terus saya nanya, saya yang jelas pertanyaan kamu itu boleh ya? Kalau gini, saya cuma minta maksud pertanyaan kamu tuh maksudnya apa? Kondisi seperti apa contohnya? Matikan gue kan sebenarnya kan? Contoh kondisi seperti apa misalnya? Kayak penyampaiannya Pak, dari marketing salesnya Pak. Kamu sebagai? Saya sebagai pelanggan terusnya. Kamu yang kesel? Iya. Sekarang kamu tanya ke saya gimana sikap pelanggannya? Gitu. Ya. Pergi ya. Kayak gini kan? Gimana sih? Betul gak ya? Dia nanya Pak, gimana kok? Kayak bisa kasih aja lah kamu dia selesai gitu lah. Gitu. Kayak penyampaian tentang salesnya Pak. Mungkin saya ini kayak Kamu sekarang apa? pelanggan yang datang kan. Sama dia, saya nggak pernah kenal loh sama kamu namanya. Oke ini, ya ini berarti paksa juga. Enggak, kamu ngomong aja mana? Gimana cara kamu? Sudah buah gitu. Baik, kamu tahu kan itu kemudahan loh ini. Kamu ini kamu udah bukan duduk penuh gitu aja kan? Sekali dong. Udah penuh. Tekan kelasnya lagi. Gimana? Kalau beli paksa nggak? Beli apa? Bos apa dari dekat apa enggak? Bicara kamu? Enggak lah, bos kecil gitu ya. Gampang. Tepuk tangan. Gak usah. Ya, suara dia emang kuat. Pernah dipaksa nggak? Nah, apa bentuk paksaan yang merasakan tuh apa? Hidup? Gak usah so ganteng, konsen apa? Kali ini beneran ya, kalau misalnya kalian nggak mau beli, jangan pura-pura mau beli. Itu bahaya. Teman saya di Papua mati. Di Papua nggak boleh. Yang pernah ke Papua? Coba ke Papua. Jangan pernah bertanya atau menawar sesuatu barang yang memang tidak mau. Ini out of context, tapi ke psikologi marketing gitu. Kalau bagi saya kalau di Papua itu jangan pernah. Saya pelanggannya itu sebenarnya lebih berumur. Kadang saya nggak paham mereka ngomong apa. Jadi pertanyaannya cara menghadapi cara
komunikasi dengan orang yang tidak berumur ternyata tidak paham dan susah gitu jawabannya saya nggak dapat gitu Pak. Mungkin akan jawab oleh Mbak Ayu soalnya saya nggak pernah dapat customer yang berumur. Cewek, ibu atau orang yang udah lumayan lah usianya. Tapi kalau untuk yang cowok boleh perlahan-lahan aja. Pak, mohon maaf, boleh diulang karena tadi mungkin saya kelewat gitu. Boleh kayak gitu aja. Karena sedikit agak sulit sih Pak. Boleh. Ada kurang udah bos? Nanya lagi, nanya. Kamu nanya? Udah bisa dipahami? Atau masih lagi? Oh sedikit lagi. Dia mau jangan dari saya. Mancing komedi kali ini. Ini panitia kita sih ya kemarin ya. Saya pernah disuruh. Dia itu tua kali, ya atau tua banget. Seroni gitu lah ya. Bukan seroni Pak, kan saya umurnya kecil Pak. Jadi segini. Bapak aja 30-an saya nggak. Nah, 30-an kan ya? Saya itu 40 enggak. Saya masih 28 Pak. Bapak kira saya berapa? Pak Dedi. Pak Sugar Dedi itu. Sama kan? Kelas berapa? Kita nggak pernah jumpa ya. Kamu kelas berapa? Malam berapa? Semester? Oh iya belum lah. Saya waktu itu masih umurnya masih 28 Pak. Ya nggak peduli juga kan Bapak kan, nggak peduli kan. Jadi ini kan kecil. Maksudnya ini tuh kecil Bu. Enggak, maksudnya dia tuh kecil karena dia tuh mungkin takut kali gitu ya. Umurnya masih kecil gak nyambung. Iya. Nah coba contohnya gimana? Ayo ngomong sama Roni. Kan cocok ya. Kita gini, misalnya ada si A tuh umurnya kira-kira 50 tahun lah ya. 40. Berduit enggak? Berduit berarti banyak sininya dong. Biasanya bapak-bapak berduit ada batu aki, ya kan? Terus kamu usia 18 tahun. Memang perlu didikte, pertanyaan agak high class susah. Jadi contohnya misalnya bapak tuh ngomong apa kamu bingung. Dia ngajak ngomong masalah penyakit. Itu bapak-bapak ngomong penyakit loh. Saya pernah ke pesta, kan pernah nggak sih kayak orang batuk pengen batuk juga pernah. Batuk itu kan misalnya Pak Mario ya, ke acara sesuatu orang tuh batuk Mario, kita pengen batuk juga gitu, pernah? Enggak kayak batuk tuh kayak pas orang batuk kita tuh kayak gatel gitu pengen batuk juga, nggak pernah ya kalian? Oh saya iya. Nah jadi isinya itu waktu itu tuh sedikit ya, masih ada waktu itu. Ya. Jadi waktu itu saya ke masih ada waktu itu. Sedikit ya. Ini cerita kehidupan. Biar paham bahasa bapak. Jadi di acara saya paling malas karena saya juga dianggap remaja kampung, maksudnya kayak pemuda kampung. Jadi kalau ada setiap ada yang meninggal pasti saya disuruh bantulah orang yang layak gitu. Saya orang yang meninggal itu. Nah suatu ketika saya ini kan sibuk, maksudnya juga dosen juga ya, di rumah juga ada bantu istri ya. Jadi saya disclaimer dulu ya, Bu Septi tadi ngomongin itu usaha saya, salah itu usaha istri. Jadi saya miskin juga sebenarnya ya. Kecipat kaya gara-gara istri saya punya les-lesan, jadi saya nikah sama orang kaya Pak. Jadi kaya. Nah jadi pada saat itu saya disuruh memang percakapan bapak ini random. Saya disuruh nganu layaknya dan pada saat itu hari pertama yasinan. Terus bapak tuh ngomong, pokoknya kalian jangan pernah datang, Roni, jangan pernah datang ke acara yasinan bapak yang isi bapak bener kan? Yang udah ngomongin penyakit semua. Ngerti? Bapak ini kan meninggal karena jantung nih, yang almarhum nih. Ditanya lah ke bapak sebelah, bapak ini meninggal karena jantung. Ciri-cirinya apa ya? Dada saya dadanya sesak Pak, kadang-kadang setiap malam cerita dengan saya almarhum. Habis itu kakinya kaki saya juga sering denyut-denyut gitu. Jadi apapun yang ngomongin dengan bapak itu saya juga rasa gitu, kaki denyut-denyut, sering batuk-batuk, sudah istri. Jadi sakit gitu loh. Ini kan tidak salah. Jadi sebenarnya komunikasi bapak-bapak ini lebih, kalau saya lebih ingin ke ini Bu, bahasanya itu dia itu tidak suka didikte. Jadi mungkin kamu dengerin aja dulu apa yang disampaikan. Gitu. Bukan nggak paham kali ya. Kalau nggak paham tuh kan dia ngomong pakai bahasa Cina kali ya. Dia lupa gitu kan ya. Bukan itu maksudnya, mungkin
nggak paham apa yang disampaikan karena konteksnya dewasa atau mungkin terlalu ini gitu mungkin. Saya udah cerita panjang-panjang, salah kan? Gimana? Maksudnya contoh dia ngomong apa? Dia ajak ngobrol tentang apa? Gimana? Contohnya dia cerita kayak bapak tadi dia penyakit apa-apa. Oh dia cerita penyakitnya di bank. Nah terus dia cerita penyakitnya di bank, ya kan? Kok nggak ada rencana mau sianida aja? Nah, terus gimana? Cerita penyakitnya di bank. Masih nggak paham. Harusnya saya jawab apa kalau dia penyakit? Suruh dia ke dokter. Kok bilang aja, bapak kapan kira-kira mau di mana di kuburnya gitu? Gak nyambung gitu. Kan penyakit ya kan? Enggak. Misalnya gini ya. Misalnya bapak itu ceritain sesuatu yang you don't know. Bahasa Inggris nih, you don't know about what he's talking about gitu loh ya. Jadi dia tuh gak ngerti kayak ya Allah ya kan. Bunda tuh gak paham ya kan. Si bandit ini cerita tentang sesuatu yang memang dia tidak tahu. Penyakit. Nah, apa yang kamu lakukan adalah sebagai seorang itu sama dengan Ayu juga gitu. Sebagai seorang marketing ataupun sebagai seorang influencer itulah maksudnya ya. Kita tuh harus melayani dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi layani aja. Tanya, saya tuh punya penyakit jantung deh, gitu kan ya. Obatnya apa ya deh ya? Bapak banyak berdoa, gitu ya. Jadi banyak berdoa bapak, semoga cepat sembuh ya kan. Bapak ada rencana ini mau kredit juga anak kuburan dengan kilometer. Jadi nyambung gitu loh ya. Tapi yang kedua bercanda, jadi layani aja dengan yang kamu tahu dan dengerin, lebih baik dengerin. Ditanya obat, bapak tuh gila berarti, ini kan bank, bukan rumah sakit. Tegasin gitu, Pak maaf, bapak tahu ini bank, ya, bukan rumah sakit. Tanya obat jangan dengan saya, gitu ya, ke sensei kan. Jadi gitu, jadi lebih ke situ ya, paham ya? Jadi lebih tanya dan ramah lah dengan, oh sakit apa bapak? Kalau bisa boleh nggak sih kak seorang kalau saya sih menganggapnya boleh ya, seorang promotor tuh agak sedikit menghiperbola. Contohnya seperti halnya menceritakan sesuatu yang memang mungkin menjadi bahan topik saja tapi tidak benar terjadi. Contohnya maaf ya, bapak itu cerita soal penyakit gula ya, ibu saya kan ada gula, bukan ibu saya penjual gula, ibu saya penyakit gula. Oh pak, saya pernah pak tahu obat. Nah itu bisa jadi tuh bait itu kayak kita nge-bait dengan customer. Apa namanya, prospek apa tadi? Prospek bola atau prospek itulah ya. Prospek, jadi oh ibu saya pernah ada penyakit gula pak, dia minum obat dari Malaysia, nama obatnya Tong Fang Peng. Apa? Tong Fang Peng, apa? Tong Fang Peng budak. Gitu kan. Jadi oh iya Tong Fang Peng. Nah dek boleh minta nomornya. Ah itu berarti nge-bait tuh bahasanya tuh. Paham kan? Pak, tapi kalau itu tidak benar-benar terjadi boleh nggak Pak? Ya kalau sudah kebet, yang penting kita bisnis kita dulu kan. Yang penting kan lui dulu ya, cuan dulu ya. Bisa tanya kawan. Kalau betul-betul di WA, assalamualaikum, kamu kan non ya, selamat siang ya. Nah sama kayak kalau gini, ada customer yang bilang assalamualaikum, mau jawab nggak? Pernah? Saya yang sapa Pak. Hah? Saya yang sapa dulu. Assalamualaikum. Enggak ada customer kan WA atau ngechat assalamualaikum balas gak? Waalaikumsalam gitu gak? Enggak pernah ketemu. Enggak pernah WA. Enggak ada yang ketemu semua Pak. Oh, nasabahnya belum semua. Iya. Oh enggak. Jadi kalau ada pelanggan, banyak cuma boy. Kalau ada pelanggan yang bilang assalamualaikum kita kasih tahu sih. Kalau dia non, boleh. Ya kita belajar yuk. Boleh ya jawabnya. Ada Bayu loh. Yuk Pak Ila, Pak Ila. Astagfirullah, bisa yuk. Muslim. Login. Balik-balik Pak, aku mau soal zuhur dulu. Mungkin tadi kan. Soal zuhur apa kak? Kenapa dikunci kak itu? Kan ada pelatihan apa kata mamanya? Ternyata dimualafkan dengan di sini. Enggak, sebenarnya kalau terjadi seperti itu kan sama kan. Jadi kamu kan apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya
saya dijawab assalamualaikum misalnya kan, dan kita kita nggak usah jawab nggak masalah. Tapi kalau mau jawab itu masalah akidah ya. Di Buddha ya, ada Buddha. Buddha kan juga ada masalah akidah ya. Akidah tahu tidak? Tauhid, juz apa? Al-Fatihah, misalnya Joselin gitu ya. Selamat siang gitu. Bapak udah paham nih. Oh berarti dia non gitu. Kalau dia tambah lagi ayat kursi ya, lah tuh ya. Ya kan? Ada tamu yang iseng kan? Saya Josephine, namanya Josephine, Jocelyn, Sylvia, siapa lagi? Itu Cina pasti itu, pasti non itu. Kalau ditambah, ya kalau itu silakan kita baca ayat kursi di bawah ini ya, nggak tahu lah ya. Tapi jelas itu harus dihargai, ya. Dan juga mencoba mencari pembincangan yang memang kamu tahu. Oh iya Pak, saya juga pernah mendengar penyakit tentang penyakit A, B, C. Mungkin Bapak bisa lebih mengatur pola hidup dan lain-lain. Tidak mau ngomong apa? Kalau dia dari mana kayak tahun 90-an saya nggak tahu Pak. Contoh dia ceritanya itu. Jangan nangis. Kita dengerin keluhan kamu, jangan nangis, Mbak Ayu dengerin. Ya, jangan nangis. Coba pelan-pelan tarik nafas. Mungkin Pak Dewi bisa kasih minum dulu ya. Gimana? Ini berat ceritanya, kayak dia trauma. Yang dia ceritanya itu kayak tahun banget. Kayak saya muda aja. Coba ada penerima nggak? Kalau yang udah ceritain juga, coba buka maskernya dulu ya. Kalau nggak, ya udah pulang. Kamu tuh ngomongnya tadi itu coba yang jelas gitu loh. Yang dia ceritain tahun lalu. Kan dia berumur, maksudnya dia udah tahun. Silvi coba bantu gitu. Benar sorry ya, ini penting kali maaf kali dia cerita sampai berkaca-kaca. Dari siapa? Jocelyn. Yang sebenarnya dia saling bertemu hati-hati. Pengalaman saya ya Pak, dia kan kerjanya kan sebagai customer service. Jadi dia mendapat customer yang mungkin di umur 50 tahunan. Nah selama Roni ya. Jadi tuh karena dia ibunya itu selalu ceritain mungkin pengalaman dia sampai keluarganya, pribadinya gitu lah. Jadi dia agak bingung Pak tanggapannya gimana gitu. Ya dengerin saja nah. Bagaimana anaknya udah dewasa kan? Dengerin ya dengerin nah. Apa sih berom ya Pak? Dengerin aja nah, dengerin dalam hal ya memang itu kan salah satu tips dalam melayani customer adalah mendengarkan dengan baik. Jangan dicela, ya ibu, Pak dia Pak tetap ngomong terus ya kan. Kalau sampai toko ditutup ngomong aja Bu, ya kan? Kalau perlu di HP saya Bu, ngomong Bu, gitu kan. Jadi kita dengerin tanggapi. Kalau memang Josephine, Jocelyn, Joshua, Jojo, ya pokoknya kalau kamu memang pengen ada sesuatu yang salah ngerti, ya kamu bisa tanggapi. Kalau enggak, dengar baik ibu, baik oma, udah. Jadi oma jadi kamu kan enggak, ngapain kesini gitu lah, keluar gitu kan ya. Gitu. Oke gitu ya, paham ya, dengerin aja. Oke, tepuk tangan buat ini.